Pernahkah kamu merasa doamu tentang seseorang seperti berjalan di tempat? Setiap malam kamu sebut namanya dalam sujud. Kamu mohon dengan sungguh-sungguh agar Allah melembutkan hatinya, agar ia melihatmu bukan dengan matanya saja tapi dengan hati. Yang journey, kamu ingin ia mengenalmu, mencintaimu, dan menyambut niat baikmu semua karena Allah. Tapi hari-hari berlalu dan tak ada tanda-tanda. Dia tetap diam, tak bergerak, seolah doamu tak pernah sampai. Lalu hatimu mulai lelah dan bertanya dalam diam, "Ya Allah, apakah Engkau mendengarku? Apakah doaku sia-sia?" Tenangkan hatimu karena doamu tidak pernah sia-sia. Setiap bisikan yang keluar dari hati yang tulus, setiap air mata yang jatuh dalam sunyi, semuanya terdengar oleh Allah. Dan lebih dari itu, setiap doa meninggalkan jejak, meskipun kamu tak melihatnya sekarang. Bisa jadi, Allah sedang bekerja secara halus, menggerakkan hatinya perlahan, meniupkan rasa, menanamkan kesadaran. Tapi proses itu tidak instan, karena hati manusia berada dalam genggamannya, dan hanya Dia yang tahu waktu terbaik untuk mengubah arah hati seseorang. Terkadang Allah tidak langsung menunjukkan hasilnya, karena yang sedang Ia bentuk lebih dulu bukan Dia, tapi dirimu sendiri. Kesabaranmu, dan kepercayaanmu bahwa doa tidak selalu harus menjadikan seseorang milikmu, tapi selalu menjadikan kamu lebih dekat kepadanya. Jadi tenanglah kalau doamu memang untuk kebaikan, maka Ia akan kembali padamu dalam bentuk yang paling indah, bisa jadi dengan dirinya, atau mungkin dengan seseorang yang jauh lebih baik darinya. Bab 1. Doa tidak pernah jatuh ke tanah. Dalam Islam, doa bukanlah sekadar permintaan tapi ibadah. Ia adalah bentuk kerendahan hati di hadapan Allah. Bukti bahwa kita menggantungkan harapan bukan pada manusia, tapi hanya kepada Tuhan, semesta alam. Maka ketika kamu mendoakan seseorang menyebut namanya dalam sujud, menitipkan perasaanmu dalam diam, memohon agar hatinya tergerak dan jalannya dipertemukan denganmu, ketahuilah satu hal, tidak ada satupun doa yang sia-sia. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah dengan suatu doa, melainkan Allah akan mengabulkannya atau menyingkirkan darinya keburukan yang sepadan dengannya, selama dia tidak berdoa untuk sesuatu yang mengandung dosa atau memutus tali silaturahmi." Hadis riwayat Tirmidzi. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa doa seorang mukmin akan dijawab dalam 3 bentuk, langsung dikabulkan, sesuai apa yang diminta, disimpan sebagai pahala, atau penghapus dosa tanpa kamu sadari, diganti dengan yang lebih baik, meskipun bukan dalam bentuk yang kamu harapkan. Maka, jika kamu telah berdoa tentang dia, tentang seseorang yang kamu rasa spesial, yang kamu anggap pantas untuk menemanimu dalam perjalanan hidup ini, yakinlah, doamu sedang bekerja. Mungkin kamu belum melihat hasilnya, tapi bukan berarti Allah tidak bergerak. Bisa jadi, Allah sedang memperbaiki hatinya, atau mungkin justru Allah sedang memperbaiki dirimu lebih dulu, agar ketika waktunya tiba, kalian berdua benar-benar siap. Atau bisa juga Allah menahan jawaban doamu karena Dia tahu sesuatu yang tidak kamu tahu. Karena yang kamu minta bisa jadi bukan yang kamu butuhkan. Dan Allah dengan rahmat-Nya yang luas memilih untuk menjagamu dari sesuatu yang tidak akan membawamu pada kebaikan. Yang pasti, setiap kali kamu mengangkat tangan dan menyebut namanya dengan penuh keikhlasan, itu tidak pernah jatuh ke tanah. Doa itu naik dan disambut oleh langit, maka jangan berhenti. Teruslah berdoa, bukan karena kamu yakin dia pasti akan jadi milikmu, tapi karena kamu yakin bahwa Allah Maha mendengar dan Maha menjawab dengan cara terbaik. Bab 2. Mungkin Allah sedang menggerakkan hatinya secara perlahan. Hati manusia berada di tangan Allah. Dia yang menciptakannya. Dia pula yang mampu membolak-balikan isi dan arahnya. Tak ada yang terlalu keras untuk dilembutkan olehnya. Tak ada yang terlalu jauh untuk dibalikkan ke arah yang benar. Dalam sekejap, jika Allah berkehendak, hati bisa berubah total. Namun tidak semua perubahan datang secara tiba-tiba. Terkadang Allah memilih untuk menggerakkan hati seseorang secara perlahan. Bukan karena Allah lambat, tapi karena dalam proses yang lambat itu ada pelajaran yang berharga. Ada ruang bagi kamu untuk bertumbuh. Ada waktu untuk melihat apakah doamu benar-benar tulus atau hanya dibangun di atas keinginan sesaat. Saat kamu terus berdoa agar Allah melembutkan hatinya, bisa jadi Allah sedang melakukannya, tapi bukan dengan cara yang kamu bayangkan. Bukan lewat pertemuan yang instan, bukan lewat pesan yang tiba-tiba, tapi lewat keadaan-keadaan yang tak kamu lihat.
lewat kejadian-kejadian yang menggoyahkan hatinya, membawanya pada perenungan, dan perlahan menyentuh ruang dalam jiwanya. Mungkin di balik diamnya dia sedang berpikir tentangmu. Mungkin di balik cueknya dia sedang mencoba menenangkan hatinya yang mulai goyah, dan kamu tak perlu memaksakan kehadiranmu untuk mengetahuinya. Karena jika Allah memang sedang bekerja dalam hidupnya, itu akan menjadi nyata pada waktunya. Yang perlu kamu lakukan adalah tetap berdoa dan bersabar. Karena segala sesuatu yang tumbuh dengan perlahan biasanya akan lebih kuat, lebih dalam, dan lebih tahan lama. Jangan bandingkan waktu Allah dengan waktu manusiamu. Allah tidak pernah terlambat, tidak pernah terburu-buru. Dia selalu datang tepat waktu. Bukan waktumu, tapi waktunya, dan itu selalu yang terbaik. Maka tetaplah berharap bukan pada perubahan seseorang, tapi pada kehendak Allah yang bisa mengubah segalanya. Bab 3. Doamu mungkin sedang mengubah dirimu. Dulu, pernahkah kamu berpikir bahwa doa yang kamu panjatkan tentang seseorang ternyata lebih banyak bekerja di dalam dirimu sendiri? Bahwa saat kamu minta agar Allah melembutkan hatinya, yang justru lebih dulu dilembutkan adalah hatimu. Saat kamu berharap agar dia menjadi lebih baik, yang justru diperbaiki Allah adalah dirimu secara perlahan, halus, dan tanpa kamu sadari. Inilah salah satu rahasia indah dari doa. Doa tidak hanya menggerakkan dunia luar, tapi juga menata dunia dalam. Allah menggunakan proses menunggu, berharap, dan bersabar sebagai jalan untuk membentuk jiwa yang lebih kuat dan hati yang lebih lapang. Saat kamu mendoakannya setiap malam, Allah menumbuhkan kesabaran dalam hatimu. Saat kamu belum mendapat jawaban, Allah menumbuhkan keikhlasan dalam sujudmu. Saat kamu mulai ragu, Allah menguatkan iman bahwa tak ada yang sia-sia. Jika disandarkan padanya, dan kamu pun perlahan berubah, hatimu jadi lebih lembut, pandanganmu jadi lebih jernih. Cintamu jadi lebih dewasa, bukan lagi sekadar ingin memiliki, tapi ingin saling menuntun menuju ridanya. Bisa jadi doamu memang akan mempertemukanmu dengannya, tapi bisa juga doamu justru Allah gunakan untuk menyembuhkan luka lamamu, memurnikan niatmu, dan menguatkan dirimu sebelum takdir akhirnya berkata, dia adalah milikmu, atau pelajaran hidupmu. Apapun akhirnya, kamu telah menjadi versi yang lebih baik dari dirimu yang dulu, dan itu pun sudah merupakan jawaban dari doa-doamu. Karena tujuan utama dari doa bukan hanya mengubah situasi, tapi juga mengubah hati. Dan ketika hatimu telah berubah menjadi lebih tenang dan dekat kepada Allah, kamu akan mampu menerima apapun ketetapannya dengan syukur jika dipertemukan, dan dengan lapang jika harus dilepaskan. Maka jangan berhenti berdoa. Bisa jadi kamu sedang dibentuk bukan untuk mendapatkan dia, tapi untuk menjadi seseorang yang layak dicintai oleh siapapun yang Allah pilihkan untukmu. Bab 4. Allah menunggu waktu yang paling indah. Allah tidak pernah tergesa-gesa, tidak seperti manusia yang sering ingin semuanya segera jawaban cepat, pertemuan instan, dan kisah cinta yang lekas terwujud. Tapi Allah, dia maha sabar, maha bijaksana, dan maha mengetahui kapan waktu yang paling tepat untuk segala sesuatu. Mungkin kamu merasa sudah siap, hatimu mantap, niatmu lurus, dan doamu tulus. Tapi bisa jadi dia belum siap, jiwanya masih goyah, hatinya belum terbuka, atau perjalanan hidupnya masih harus melewati beberapa pelajaran penting sebelum bisa berdiri di sampingmu. Atau sebaliknya, mungkin justru kamu yang belum siap, dan Allah tahu itu. Meskipun kamu merasa siap secara perasaan, mungkin ada bagian dari dirimu yang masih perlu dibentuk, kesabaran yang perlu diperdalam, keikhlasan yang perlu dimurnikan, atau iman yang perlu diperkuat. Dalam penantian itu, kamu merasa seperti berjalan sendirian, tapi sejatinya Allah sedang menemanimu. Dia tidak sedang menahan kebahagiaanmu, tapi sedang menyusunnya dengan rapi, karena cinta yang datang di waktu yang tepat akan terasa jauh lebih indah dan bermakna. Sesungguhnya jika Allah menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah. Quran Surah Yasin ayat 82. Ketika saatnya tiba, kamu tidak akan perlu memaksa, tidak perlu mengejar, tidak perlu mempertanyakan. Semuanya akan datang dengan cara yang alami, damai, dan meyakinkan. Karena sesuatu yang ditulis oleh Allah akan menemukan jalannya sendiri. Dan jika sekarang kamu belum melihat tanda-tanda, bukan berarti Allah diam. Dia hanya sedang menunggu waktu yang paling indah
yang mungkin bukan hari ini, tapi pasti akan datang. Maka bersabarlah. Jangan percepat takdir hanya karena hatimu tak sabar. Karena apa yang datang terlalu cepat, bisa jadi belum matang. Tapi apa yang datang dengan waktu Allah akan hadir dengan kekuatan dan keberkahan yang tak tergantikan. Tunggulah dengan iman, bukan dengan cemas. Karena Allah tidak pernah lupa pada doa-doa yang kau panjatkan dengan air mata. Dia hanya sedang menyiapkan jawaban yang lebih besar dari harapanmu. Bab 5. Jika dia baik untukmu, doamu akan menemukannya. Doa yang keluar dari hati yang tulus tidak pernah sia-sia. Ia melesat ke langit seperti anak panah yang dilepaskan dari busur keimanan dan tak akan meleset dari sasarannya. Jika orang yang kamu doakan memang baik untukmu, maka doa itu akan menembus jarak, waktu, bahkan ruang yang tak kasat mata. Ayat menemik perlahan tapi pasti. Karena yang baik untukmu, untuk hatimu, agamamu, masa depan dan akhiratmu akan dijaga dan disampaikan oleh Allah sendiri. Kamu tidak perlu mencarinya dengan gelisah, tidak perlu mengejarnya dengan takut kehilangan. Karena apa yang Allah tulis untukmu tidak akan pernah luput darimu. Doa memiliki cara kerjanya sendiri. Kadang diam-diam menyentuh hatinya, kadang lewat keadaan-keadaan yang tak kamu duga. Tapi bila dia adalah takdirmu, maka jalan kalian akan saling mendekat tanpa paksaan. Saling menemukan bukan karena usaha yang keras, tapi karena Allah yang mempertemukan. Sebaliknya, jika dia bukan untukmu, Allah akan memalingkan hatimu darinya. Bukan karena kamu tidak layak, tapi karena Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang bisa menyakitimu lebih dalam di kemudian hari. Dan perlindungan Allah, meski awalnya terasa seperti kehilangan, sesungguhnya adalah bentuk cinta yang paling dalam. Terkadang kamu tak mengerti mengapa seseorang yang begitu kamu doakan malah menjauh. Tapi lihatlah dengan mata iman, mungkin karena Allah tahu bahwa dia tidak akan menjagamu seperti kamu menjaganya. Mungkin karena Allah tahu ada seseorang lain yang lebih mampu mengangkatmu, menuntunmu, dan mencintaimu dengan cara yang lebih utuh. Karena Allah, yakinlah, jika dia memang ditakdirkan untukmu, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Bahkan jika kalian harus terpisah jauh, bahkan jika waktu terasa lama, doamu akan menjemputnya. Dan jika tidak, Allah akan mengalihkan hatimu bukan untuk menghukummu, tapi untuk menyelamatkan masa depanmu. Tetaplah berdoa dan biarkan Allah memilih siapa yang pantas berjalan bersamamu menuju surganya. Bab 6. Tanda Allah sedang bekerja, bukan diam. Pernahkah kamu merasa seperti doamu menghilang di udara? Kamu sudah bersujud, menangis, memohon dengan sepenuh hati, tapi hari demi hari berlalu tanpa perubahan apapun. Dia tetap diam, hubungan tetap menjauh, dan keadaan tetap tak bergeser sedikit pun. Saat seperti itu, sangat mudah untuk mengira bahwa Allah sedang diam, bahwa mungkin doa itu tak didengar, bahwa harapanmu hanya akan berujung kecewa. Tapi tahukah kamu, saat semuanya tampak diam, bisa jadi itulah momen ketika Allah sedang bekerja paling keras. Allah sedang menyusun kejadian demi kejadian yang tak terlihat oleh matamu. Mungkin hati yang kamu doakan sedang disembuhkan, luka-luka yang kamu tak tahu sedang dikeringkan perlahan. Mungkin dirinya sedang melalui ujian yang akan membuatnya lebih matang, lebih kuat, dan lebih mampu mencintai dengan cara yang benar. Atau justru kamu yang sedang Allah bentuk, agar hatimu lebih sabar, agar cintamu lebih lurus, agar harapanmu tidak hanya bergantung pada satu nama, tetapi kembali berakar pada keimanan kepadanya. Allah tidak pernah diam. Dia hanya sedang menyusun takdir dengan detail yang tak bisa kamu jangkau saat ini. Dia sedang menyentuh hati seseorang melalui kejadian-kejadian yang tampak biasa, tapi membawa dampak luar biasa. Dia sedang menyusun waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan keadaan hati yang paling siap agar saat pertemuan itu terjadi, tidak ada lagi keraguan. Jangan biarkan keheningan membuatmu merasa sendiri. Karena justru di dalam sunyi, Allah sedang paling dekat. Dan bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 216. Apa yang tampak seperti tidak terjadi apa-apa, seringkali adalah fase di mana Allah sedang mempersiapkan segalanya. Bersabarlah, karena jawaban dari doamu mungkin sedang dalam perjalanan dengan cara dan waktu yang tidak kamu duga, tapi akan terasa sempurna saat sampai. Bab 7. Teruslah berdoa.
Tapi jangan bergantung pada hasilnya. Berdoalah tentang dia. Doakan namanya dengan tulus dalam sujud terdalammu. Mohonkan agar Allah menjaga hatinya, memperbaiki imannya, dan membimbing langkahnya ke jalan yang diridhoi. Doakan, karena itu adalah bentuk kasih sayang yang paling murni. Mencintai seseorang melalui langit, bukan melalui genggaman. Namun satu hal yang penting, jangan gantungkan seluruh kebahagiaan hidupmu hanya pada satu nama. Karena hati manusia dapat berubah, jalan hidup bisa bergeser. Apa yang tampak dekat hari ini bisa menjauh esok hari. Tapi Allah tak pernah berubah. Dia tetap setia mendengarkan doamu. Bahkan ketika dunia memilih untuk diam terhadap tangismu, gantungkan hatimu hanya padanya. Karena dialah satu-satunya yang tidak akan mengecewakanmu. Dialah yang tahu isi hatimu lebih dalam dari dirimu sendiri. Dan dialah yang tahu siapa yang pantas menemani langkahmu sampai akhir. Jika dia memang takdir untukmu, maka Allah akan menyatukan kalian tanpa harus kamu kejar dengan resah. Pertemuan itu akan terasa ringan, damai, dan penuh berkah. Tapi jika bukan Allah, akan menggantinya dengan seseorang yang membuatmu bersyukur karena dulu pernah patah hati. Seseorang yang akan memuliakanmu, menjagamu, menuntunmu, bukan hanya dalam urusan dunia, tapi juga menuju akhirat. Dan saat hari itu tiba, kamu akan memahami mengapa Allah tidak mengabulkan doa-doamu tentang orang sebelumnya. Bukan karena dia tak sayang, tapi justru karena dia sangat mencintaimu. Maka teruslah berdoa. Tapi jangan jadikan hasil sebagai ukuran keikhlasanmu. Berdoalah dan biarkan Allah menentukan akhirnya. Karena cinta yang kamu bawa dalam doa, jika memang suci, akan tetap menemukan jalannya, entah bersamanya atau bersama seseorang yang lebih baik darinya. Yang terpenting, doamu telah mendekatkanmu kepada Allah, dan itu adalah cinta yang paling tinggi. Jangan pernah merasa bahwa doamu tentang dia itu sia-sia. Jangan berpikir bahwa hanya karena belum terlihat hasilnya, maka Allah tidak mendengarnya. Setiap bisikan hatimu dalam sujud, setiap air mata yang jatuh dalam keheningan malam, setiap nama yang kamu sebut dalam doa, semuanya Allah dengar, semuanya Allah catat, dan tak ada satupun yang luput dari perhatiannya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untukmu. Quran Surah Ghafir ayat 60. Doa yang tulus adalah bentuk cinta yang paling tinggi. Bukan sekadar permintaan agar seseorang hadir dalam hidupmu, tapi juga bentuk pasrah bahwa kamu menginginkannya dengan cara yang Allah ridai. Dan itulah yang membedakan. Bukan memaksa, tapi menyerahkan dengan ikhlas. Allah tahu isi hatimu, bahkan sebelum kamu mengucapkannya. Dia tahu apa yang kamu harapkan. Tapi lebih dari itu, Dia tahu apa yang benar-benar kamu butuhkan. Dan kadang, yang kamu harapkan dan yang kamu butuhkan bukanlah hal yang sama. Disitulah kebijaksanaan Allah bekerja. Teruslah berdoa, bukan karena kamu ingin memaksakan hasil, tapi karena kamu ingin menunjukkan kepada Allah bahwa hatimu bersandar kepadanya. Biarkan Allah yang menentukan. Jika Dia memang bagian dari hidupmu, maka hatinya akan Allah gerakkan, bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena Allah merestui pertemuan itu. Namun jika bukan, yakinlah Allah akan menenangkan hatimu dengan cara yang paling lembut dan paling indah. Kamu akan merasa tenang tanpa tahu mengapa. Kamu akan mampu melepaskan tanpa dendam. Dan pada akhirnya kamu akan bersyukur karena ternyata yang kamu kira kehilangan justru adalah jalan perlindungan dari Allah. Doa yang tulus tidak pernah menguap begitu saja. Ia hanya menunggu waktu terbaik untuk kembali padamu dalam bentuk yang Allah pilih, bukan yang kamu paksa. Dan apa yang datang dari Allah selalu lebih indah dari apapun yang pernah kamu bayangkan.